在搞什么鬼？看，怎么突然变快这么多？快！停不下来。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan series The Great Ruler season pertama. Pada episode kemarin, ujian akademi sudah dimulai. Yang mana ini adalah pertarungan antara Mu Chen dan Liu Yang. Dalam pertarungan ini, Liu Yang sangatlah diunggulkan. Tidak hanya menjadi nomor 1 dari kelas bumi, namun dia juga sudah memiliki ranah yang berada di atas Mu Chen. Tapi meskipun begitu, Mu Chen dengan mudahnya menghindari setiap serangan yang dia lancarkan. Hingga pada akhirnya Liu Yang menggunakan teknik spiritualnya. Tidak mau kalah, Mu Chen juga menggunakan teknik pagoda agung. Berkat teknik peninggalan ibunya, Mu Chen berhasil menang dalam ujian ini. Liu Yang tidak terima dan berencana untuk menggunakan mutiara peledak. Tapi hal itu berhasil dihentikan oleh Mu Chen. Sebenarnya, Liu Yang itu bisa saja mendapatkan hukuman atas tindakannya. Tapi beruntungnya, Mu Chen tidak mempermasalahkan hal itu asalkan dirinya memiliki mutiara peledak ini. Beberapa waktu kemudian, Mu Chen membawa Tang Xianer ke ruangan seni spiritual. Hal itu sempat membuatnya penasaran mengenai alasan Mu Chen membawanya kemari, apalagi dia itu sudah mengganggu tidur cantiknya. Mu Chen memberitahu bahwa 2 bulan yang lalu ia telah pergi ke lantai 2 bersama dengan Master Mo, yang mana mereka telah menemukan teknik spiritual yang unik. Sayangnya, ia tidak bisa meminjam hal itu karena hanya murid senior saja yang bisa meminjamnya. Berhubung dia ini belum menjadi murid senior, jadi Mu Chen meminta Xianer untuk meminjamkan buku itu. Xianer penasaran sebenarnya teknik spiritual apakah itu hingga membuat Mu Chen tertarik. Tapi Mu Chen tidak menjawab dan langsung menunjukkan teknik spiritual itu. Seketika saja Xianer menjadi sangat terkejut karena ini merupakan tanda kematian Shen Luo. Yang mana itu juga adalah seni spiritual yang berbahaya. Ia tidak mengizinkan Mu Chen melatih hal ini karena 2 siswa di kelas surgawi saja hampir menjadi lumpuh setelah mempelajarinya. Mu Chen sudah mengetahui hal ini. Karena untuk melatihnya, mereka harus memiliki kekuatan spiritual yang agresif. Jadi karena itulah mengapa kedua murid ini gagal dalam mempelajarinya. Sedangkan kekuatan spiritual yang Mu Chen miliki telah menjadi agresif. Maka karena itulah ia yakin dapat mempelajarinya. Namun meskipun begitu, Xianer tetap tidak mengizinkannya. Apalagi dia itu masih belum lama menjadi murid kelas surgawi. Bisa saja Mu Chen malah dalam bahaya. Sebagai seorang teman, tentu dia tidak ingin Mu Chen melakukan hal yang berbahaya ini. Mu Chen tetap tidak menyerah dan terus memohon agar Xianer mau meminjamkan hal itu untuknya. Di tengah tawar-menawar itu, Hong Ling tiba untuk menyapa Mu Chen. Apalagi mereka sudah cukup lama tidak bertemu. Tidak lupa, ia juga menyapa Xianer meskipun rada telat. Ia tahu Mu Chen ini sepertinya ingin meminjam seni spiritual itu. Jadi dia pun ingin memberikan bantuan. Tapi sadar juga Xianer mencegahnya karena dialah yang akan meminjamkannya untuk Mu Chen. Hong Ling berusaha untuk merayu Mu Chen, tapi hal itu tidaklah berhasil. Dan karena Xianer sudah setuju meminjamkan hal ini, jadi Hong Ling pun pamit pergi. 我才不会帮你做。而且我有把握不会出。林学姐，需要我帮忙吗？不需要我帮忙。 Bisa terlihat bahwa Xianer ini tidak begitu menyukai Hong Ling, karena ia tahu orang-orang keluarga Hong semuanya adalah penjaga perbatasan. Apalagi ibunya Hong adalah penguasa wilayah juga, yang duduk tepat di tengah perbatasan keluarga Liu dan keluarga Mu. Hong Ling sama persis dengan ibunya yang ingin mendekati Liu Mumbai dan kini ingin mendekati Mu Chen. Mu Chen tidak terlalu memikirkan hal itu karena yang lebih penting Xianer menepati janjinya untuk meminjamkan teknik spiritual itu. Xianer paham, namun dia ingin Mu Chen berjanji untuk tidak berlatih teknik ini sendirian, karena hal itu sangatlah berbahaya. Jadi, Mu Chen hanya bisa belajar teknik ini bersamanya. Tidak itu saja, dalam 6 bulan dari sekarang, Mu Chen itu harus ikut bersamanya ke dataran spiritual utara. Hal itu sempat membuat Mu Chen terkejut, karena daerah itu dipenuhi oleh dengan begitu banyak monster. Xianer membenarkan hal itu, tapi sesekali para murid kelas surga akan pergi ke sana dan membentuk sebuah tim. Tentu tujuan mereka ada untuk berburu para binatang buas. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan sebuah peringkat sesuai dengan jumlah binatang yang mereka habisi. 3 tim teratas akan mendapatkan obat pembina roh. Obat itu sangatlah kuat karena dapat membantu mereka dalam perkembangan kultivasi. Namun meskipun mendapatkan hadiah yang sangat hebat,
tentu persaingan dalam mendapatkannya juga akan sangat sulit untuk mereka. Karena persaingan untuk menjadi tim 3 teratas sangatlah sulit. Jadi karena itulah Xander meminta Mu Chen untuk bergabung bersamanya. Mu Chen mengerti dan ia berjanji akan mendapatkan obat pembina roh. Hal itu membuat Xander senang. Ia pun ingin segera meminjamkan seni spiritual itu untuk Mu Chen gunakan. Setelah dari sana, Xander ini berhasil meminjamkan teknik spiritual Shenlong kepada Mu Chen. Mu Chen ingin segera mempelajarinya, tapi Xander segera mencegahnya. Karena sesuai janji, Mu Chen hanya akan berlatih selama dia berada di sisinya. Mu Chen pun mengajaknya untuk mencari tempat yang cocok. Setelah berpikir, Xander tahu betul untuk berlatih teknik ini ada tempat yang dipenuhi oleh energi spiritual, yang mana ia pun teringat dengan satu tempat. Xander pun segera membawa Mu Chen pergi ke formasi pengumpulan roh level 3. Bisa terlihat betapa besarnya energi roh yang berada di tempat itu. Ini merupakan tempat yang penting bagi akademi, namun tidak semua murid yang diizinkan masuk karena hanya murid kelas surgawi saja yang diizinkan. Rumornya, akademi mereka berusaha dengan sangat keras untuk mengundang guru pembina spiritual dari 5 akademi besar hanya untuk mendirikan tempat itu saja. Jadi bisa dikatakan ini adalah satu-satunya formasi pengumpulan roh level 3 yang dimiliki oleh wilayah mereka. Kecepatan untuk menyerap kekuatan spiritual di tempat ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan di luar. Jadi, Mu Chen bisa berlatih tanda kematian Shenlong di tempat ini dengan cukup tenang. Xander pun membawanya masuk ke dalam arena inti, karena kekuatan spiritual di sana adalah yang terkuat dan tempat terbaik untuk berkultivasi. Bisa terlihat di dalam sana ada beberapa murid juga. Xander tidak menduga akan bertemu dengan Mowling, karena biasanya dia itu sering pergi keluar untuk menghabisi binatang buas. Alasan Mowling berada di sini karena ia juga harus berlatih, meskipun itu kadang-kadang juga. 阵师布置的，这里灵力生成的速度远比走。Lutong dari murid cabang barat penasaran dengan bocah yang berada di dekat Xander. Teman-temannya pun mulai memberitahu. Dan saat ini Mu Chen adalah orang nomor 1 di kelas bumi dan akan segera naik ke kelas surga. Lutong akhirnya menyadari dialah murid jenius yang telah diusir dari tanah spiritual. Karena terus diperhatikan membuat Mu Chen salting. Ia pun menanyakan nama pria mesum yang sejak tadi menatap dirinya. Xander memintanya untuk tidak berurusan dengan Lutong. Dia yang masih berusia 18 tahun sama sekali belum mencapai level cincin spiritual. Yang mana ia sudah dipastikan tidak mendapatkan tempat untuk memasuki 5 akademi besar. Karena hal itu jugalah Lutong selalu ingin melakukan apapun yang dia mau. Dan juga sering berbuat masalah. Bisa terlihat bahwa Lutong ini tidak berlatih dan hanya bersenang-senang saja. Bisa dikatakan dia itu hanyalah pengganggu. Mu Chen meminta untuk tidak mempedulikannya karena dia itu harus berlatih tanda kematian Shenlong. Sekali lagi, Xander memperingatinya. Jika selama kultivasi ada yang salah, maka Mu Chen itu harus segera berhenti. Mu Chen paham dan dia pun mulai mempelajari teknik kematian Shenlong. Baru saja memulai, Mu Chen pun sadar betapa bahayanya seni spiritual itu. Meskipun tergolong sulit dalam memahaminya, tapi Mu Chen yakin dirinya sudah hampir menemukan jawabannya. Jadi karena itulah ia pun segera mencobanya. 不愧是危险精灵诀，修炼增长确实快许多。 Dalam prosesnya itu, para murid di sini cukup terkejut, sedangkan Mu Chen senang karena berkat bantuan dari formasi pengumpulan roh, kekuatan spiritualnya meningkat dalam jumlah yang sangat banyak. Merasa tidak ada yang berbahaya, Xander pun memutuskan untuk berkultivasi juga. Namun ketika itu juga, mereka pun merasakan semua energi roh yang terkumpul di tempat itu mulai terhisap ke dalam tubuh Mu Chen. Sontak saja hal itu membuat semua orang sangat terkejut. Lutong dan Molly penasaran apa yang sedang dia lakukan. Xander yang khawatir berusaha untuk menyadarkannya. Namun apa daya, ada sebuah penghalang yang melindungi Mu Chen. Kini dia pun tidak tahu apakah Mu Chen akan baik-baik saja. 在搞什么鬼？看，怎么突然变快这么多？ Di dalam kesadarannya, Mu Chen pun merasa aneh karena mengapa dirinya menyerap energi spiritual lebih cepat daripada biasanya. Di luar, Xander terus saja khawatir karena bisa saja tanda kematian Shenlong terlepas kendali. Di tengah proses itu, Mu Chen pun mulai mendengar suara yang memintanya untuk berhenti. Yang mana saat juga Mu Chen berusaha untuk berhenti.
Namun entah mengapa dia itu tidak bisa menghentikan hal itu. Sontak saja Xander menjadi sangat panik karena jika hal ini terus berlanjut, maka bisa saja tanda kematian Shen Luo akan merusak meridian Mu Chen. Lu Tong merasa senang karena melihat seorang jenius akan dihancurkan. Sedangkan para murid lainnya berencana untuk memanggil Master Mo. Mo Ling menenangkan mereka karena dia yakin Mu Chen bisa menyelesaikannya. Berkat bantuan dari teknik Pagoda Agung, Mu Chen pun berhasil menahan kekuatan dari tanda kematian Shen Luo. Tidak hanya berhasil menahannya, namun teknik Pagoda Agung bisa menyerang balik teknik itu. Alhasil, Mu Chen pun bisa kembali sadar. Andai saja teknik Pagoda Agung tidak membantunya, mungkin dirinya ini benar-benar akan kehilangan kendali. Xander menanyakan kondisinya, dan ketika melihat Mu Chen berhasil memahami tanda kematian Shen Luo, benar-benar membuatnya senang. Tapi Mu Chen sadar itu hanyalah langkah awal saja, apalagi ini semua berkat bantuan dari formasi roh. Ia pun cukup terkejut karena energi spiritual di tempat ini telah menghilang. Lu Tong sangat kesal karena sebagai pendatang baru, Mu Chen itu telah berani datang kemari. Ia juga kesal kepada Xander karena seharusnya dia tahu betul peraturan dari formasi pengumpulan roh, yang mana arena inti tidak boleh dimasuki oleh pendatang baru. Bahkan jika pun murid itu adalah jenius yang telah memasuki tanah spiritual. Xander tidak begitu peduli, dan mengapa juga Lu Tong itu sangat peduli dengan peraturan. Apalagi seharusnya dia tahu Mu Chen sudah menjadi murid kelas surga. Jadi dia itu sudah bisa datang kemari. Lu Tong tetap kesal karena dia menganggap Mu Chen tidak memiliki kelayakan. Jika Mu Chen mau menunjukkan kelayakannya, maka dia itu harus mengalahkan dirinya. Xander tidak ingin mempedulikannya dan mengajak Mu Chen untuk segera pergi dari tempat itu. Lu Tong yang terlanjur kesal tentu tidak ingin membiarkan mereka pergi begitu saja. Maka karena itulah ia pun ingin menantang Mu Chen bertarung dengannya. Apalagi dia ini cukup penasaran dengan jenius yang sering dibicarakan oleh banyak orang, dan juga dipilih secara langsung oleh tanah spiritual. Xander yang kesal ingin mengajaknya bertarung, tapi Lu Tong tidak ingin bertarung dengannya. Lu Tong ini bisa saja membiarkannya pergi asalkan Mu Chen berlutut dan juga bersumpah untuk tidak memasuki formasi pengumpulan roh. Xander yang kesal ingin menyerangnya, tapi Mu Chen segera menahannya. Meskipun dia tidak ingin memamerkan kekuatannya, namun Mu Chen tidak bisa terus membiarkan Lu Tong ngebacot. Karena hal itu hanya akan mengganggu kedamaiannya saja. Jadi karena itulah dia akan menerima tantangan Lu Tong. Apalagi dia itu juga ingin menguji kemampuan dari teknik spiritual yang baru saja dia pelajari. Lu Tong tentu senang dengan ucapannya itu. Xander berusaha untuk mencegahnya karena Lu Tong itu memiliki ranah yang lebih tinggi dari Mu Chen. Terlebih lagi, Mu Chen belum sepenuhnya memahami tanda kematian Shen Luo. Mu Chen memintanya untuk tidak khawatir. Para murid yang melihat hal ini merasa Mu Chen sudah mengambil keputusan yang salah, karena dia malah menerima tantangan dari Lu Tong. Berbeda dari mereka, Mo Ling malah memuji keberanian dari Mu Chen. Pada saat juga pertarungan pun dimulai antara mereka. Dalam pertarungan ini, Mu Chen mampu mengimbangi Lu Tong yang notabene ada seniornya, dan juga kekuatannya berada di atas dirinya. Bahkan Lu Tong saja sampai memuji kekuatan dari Mu Chen. Namun meskipun begitu, Lu Tong akan menunjukkan perbedaan di antara mereka. Xander meminta Mu Chen untuk berhati-hati karena Lu Tong sudah menggunakan seni pedang Dao Luo dari wilayah Luo. Mu Chen paham dan ia pun langsung menggunakan tanda kematian Shen Luo. Di saat mereka beradu serangan, Lu Tong meminta Mu Chen untuk segera menyerah. Para murid pun mendukung Lu Tong untuk menunjukkan kekuatan dari para senior. Sayangnya mereka lupa karena yang Lu Tong lawan adalah seorang jenius. Alhasil, Mu Chen berhasil mengalahkan Lu Tong. Para murid cabang timur yang tadi meremehkannya kini memuji kekuatan Mu Chen. Bahkan mereka merasa dia itu akan bisa bersaing dengan Liu Mubai. Di sini, Mu Chen tahu betul tanda kematian Shen Luo bukanlah teknik sembarangan. Karena serangan tadi sudah banyak menghabiskan kekuatan spiritualnya. Mo Ling memuji kekuatan dari Mu Chen. Ia meminta Xander untuk tidak khawatir karena dirinya hanya ingin mengenal Mu Chen lebih jauh saja.
Berhubung kultivasi di daratan spiritual utara akan segera dimulai, jadi Moling pun ingin menjadikannya sebagai pasangan. Namun harapan Moling harus sirna karena Muchen sudah berpasangan dengan Xander. Xander pun meminta Moling untuk tidak membujuk rekannya, karena bagaimanapun dia sudah menjadi rekannya. Di sisi lain bisa terlihat ada seseorang yang menatap mereka, dan ternyata dia itu juga berhasil menggunakan tanda kematian Shenluo. Nah, sayang sekali bagian hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada Jumat depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.